Ini 29 April 2024 kita melihat dari Euro US Dollar. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya bahwa kita sudah abuse zone ini. Saya hanya abuse 2 kali, which is ketika dia drop sekali di sini hari Rabu, dan ketika di hari Kamis hanya 2 kali itu saja. Ketika dia Jumat kemarin saya tidak entry. Jadi kita dapat profit 2 kali untuk Euro USD dan sekarang dia akan kembali dalam zone yang sama. Kalau kita ngeliat dalam time frame yang jauh lebih besar ya, kita ambil H4 misal, teman-teman ngeliat bahwa ini saat ini ya Euro USD itu ada di titik equilibriumnya. Jadi dalam downtrendnya dia masuk dalam area pertengahan. Kalau kita ngomongin Bollinger Bands, dia maka di tengah-tengah Bollinger Bands-nya itu. Dan kondisinya sekarang apa? Kondisi sekarang adalah dia berupaya untuk breakout. Ya, breakout equilibrium ini untuk mencapai ke lower high-nya. Jadi untuk apa? Membentuk yang namanya lower high di 1.079, 1.080. Yang nantinya kalau masih dia respect dalam trendline-nya ini, maka dia akan mengalami penurunan. Nah, kondisi sekarang ini teman-teman bisa perhatikan, dia masih consolidating di zona equilibrium, dan ini punya momentum yang baik ya, ketika nanti dia breakout. Ini angkanya ada di 1.0742. Ya, 1.0742. If 1.0742 ini breakout, ya dia mengalami penguatan 074 075 dia breakout, maka dia punya potensial naik sampai ke 080. Ya, jadi teman-teman ada harapan punya profit 50 sampai 60-an pips dengan nge-buy on continuation. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak kuat, gimana caranya? Misalnya dia ternyata nggak berhasil breakout ya, dia kembali lagi drop ke bawah, maka potensial dari 1.074 ini dia drop lagi ke 1.070 sampai ke terbawahnya 1.68. Jadi sama, potensial profit yang teman-teman dapatkan itu roundnya sama ya, 50 sampai 60-an pips. Jadi menurut saya sendiri oke lah kalau memang untuk mendapatkan potensial profit seperti itu. Dan kita kalau perhatikan di hari ini, if there is any news, sebenarnya nggak ada ya. Ini Euro ada tapi Jerman, ini CPI di negara Jerman only. Dia memang one of the biggest economy di Uni Eropa dan memang dijadikan patokan ya, perhatian yang cukup signifikan juga dari mereka. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah di sini ya tadi. Secara teknikal ini adalah zone-nya 1.074. Ya, saya ketik aja 1.074 yang jadi patokan dasar sampai 1.075 lah. Jadi teman-teman bisa menunggu sampai dia selesai pembentukan candlestick M30 H1 sebelum nanti teman-teman menentukan retracement untuk nge-sell ataupun untuk nge-buy. Selama dia nggak breakout, it's actually good. Dalam kondisi sekarang ya, kalau teman-teman bisa perhatikan sekarang, it's actually a good buy. Ya, sebenarnya bagus untuk nge-buy. Kenapa? Karena momentumnya kuat. Kita lihat dari MACD-nya kuat, kita lihat dari RSI-nya juga mengalami penguatan. Price-nya belum price in di atas ini. Jadi masih ada potensial dia mengalami penguatan. But we never know, sekarang masih jam setengah 12. Nanti mungkin ada perubahan dari momentum yang terjadi ketika kita masuk di masa-masa London Session. Jadi apapun yang terjadi, teman-teman pastikan aja trade menggunakan analisis yang teman miliki dan bisa pakai map king yang saya buat ini untuk dijadikan referensi.